Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Solahuddin, semester 3 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan pada minggu lalu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Esi Julfiani SFC MH, tentang sosiologi kesehatan. Sebelum lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi terlebih dahulu. Definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios, yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti kata berbicara. Ilmu sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut para ahli, banyak pengertian tentang sosiologi. Salah satunya itu menurut Marsudi Suparlan, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematik mempelajari kelakuan sosial manusia, yaitu berkenaan dengan pola-pola, proses-proses interaksi individu dan kelompok, bentuk-bentuk kelompok sosial, hubungan di antara berbagai kelompok sosial, dan pengaruh kelompok sosial terhadap kelakuan individu. Perkembangan sosiologi menurut Harza Bahtiar dapat diuraikan dalam berbagai bidang keahlian khusus disiplin, antara lain yaitu sosiobiologi, sosiologi kesehatan dan sakit, sosiologi kedokteran, sosiologi klinik, sosiologi perawatan, dan yang ketiga yaitu demografi, dan yang keempat sosiologi keluarga dan kerabat, yang kelima sosiologi anak, dan keenam sosiologi remaja, dan yang ketujuh yaitu sosiologi orang tua, dan yang kedelapan yaitu sosiologi community dan wilayah. Apa sih objek sosiologi? Objek dari sosiologi adalah masyarakat yang berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Apa sih tujuan dari ilmu sosiologi ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Definisi sosiologi kesehatan. Sosiologi tadi merupakan ilmu mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat. Sosiologi kesehatan merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah kesehatan. Sosiologi kesehatan mempelajari apa saja? Mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan, lebih khususnya bagaimana konsepsi dan pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat, sehingga mempengaruhi gaya hidup, perilaku, dan semua praktik kehidupan dan kesehariannya. Sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi membedakan sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan. Sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analisis dengan motif masalah sosiologi. Sosiologi dalam kesehatan merupakan penelitian dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah kesehatan. Masalah kesehatan selain dipelajari oleh ilmu sosiologi juga dipelajari ilmu lain seperti antropologi medis dan ilmu ekonomi, yaitu ekonomi kesehatan. Sejarah sosiologi kesehatan. Pada awal abad
1920 ada kolaborasi ilmu sosial dengan bidang medis. Tahun 1940-an terjadi kajian-kajian mengenai epidemiologi sosial. Keterlibatan sosiologi dalam pendidikan medis dan perawatan. Banyak lembaga donor menyediakan dana penelitian mengenai aspek sosial kesehatan dan penyakit. Terus ada lagi terbentuknya ikatan ilmu sosiologi medis. Terus ada lagi terlibatnya berbagai jurnal tentang kajian yang mengenai sosiologi medis. Nah, sosiologi sebagai ilmu, sosiologi kesehatan memiliki sifat-sifat keilmuan, diantaranya bersifat empiris, yang kedua ada bersifat teoritis, dan yang ketiga bersifat kumulatif dan bersifat menilai. Ruang lingkup sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan merupakan salah satu disiplin sosiologi. Cabang sosiologi mempelajari kesehatan dan penyakit di masyarakat dari aspek sosial. Lebih spesifiknya, beberapa ruang lingkup sosiologi adalah pelayanan kesehatan. Apa sih pelayanan kesehatan? Seperti apa sih pelayanan kesehatan? Bagaimana masyarakat memilih atau terpaksa memilih pelayanan kesehatan. Ruang lingkup kesehatan, sosiologi kesehatan, intervensi kesehatan berbasis masyarakat, ada lagi pengetahuan dan kekuasaan dan kebijakan. Peran sosiologi dalam praktek kesehatan. Yang pertama, sebagai ahli riset, penelitian ilmiah dan pembinaan pola pikir terhadap masyarakat. Yang kedua, konsultan kebijakan, yaitu menganalisis fakta sosial, dinamika sosial, dan kecenderungan proses serta perubahan sosial. Yang ketiga, ada teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Peranan sebagai pendidikan kesehatan, wawasan dan pemahaman terhadap tenaga kesehatan, pengambilan kebijakan, manfaat sosiologi bagi kesehatan. Yang pertama, mempelajari cara orang meminta pertolongan medis. Yang kedua, mengetahui latar belakang sosial ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungannya dengan etiologi penyakit. Yang keempat, yaitu menganalisis fakta-fakta sosial sakit cacat fisik. Penilaian klinis lebih rasional, menghargai perilaku pasien, kolega, dan organisasi mengenai kebutuhan sosial ekonomi sosial pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.